Hello everyone, video ini dibuat oleh Lohetaganimra Yudya 6D D4 MPK. Penerapan konsep Sangga Mandala dalam arsitektur tradisional Bali. Di Bali, saat ini ditemukan berbagai corak arsitektur mulai dari arsitektur tradisional Bali kuno, tradisional Bali yang dikembangkan, arsitektur masa kini yang berstil Bali, bahkan arsitektur yang sama sekali tidak memiliki nuansa Bali. Pada perumusan konsep arsitektur tradisional Bali, tim arsitek Bali atau yang disebut Undagi berpatokan pada filosofi Trihitakarana yang diwujudkan dalam konsep makro Trimandala dan konsep mikro Sangga Mandala. Kebutuhan ruang atau fasilitas telah ditentukan pada proses program ruang. Aplikasi pengelompokan ruang pada konsep sonasi Trimandala dan Sangga Mandala terlihat pada diagram di bawah. Dalam istilah Bali, kaja dimaknai sebagai ke arah gunung, kelot ke arah laut, kangin ke arah matahari terbit, dan kau ke arah matahari terbenam, yang dimaknai sebagai arah yang bernilai sakral dan profan. Pemahaman ini menghasilkan dua buah sumbu imajiner, yaitu sumbu orientasi natural dan sumbu ritual. Hasil persilangan kedua sumbu membentuk 9 buah sona yang memiliki nama masing-masing, yaitu sona kaje kangin, sona kelot, sona kelot kauh, sona kaje kauh, dan sona tengah. Hasil persilangan antara sumbu kaje kelot dengan kangin kauh apabila dicermati lebih mendalam, maka akan dapat dipahami bahwa sona kaje kangin sebagai sona yang bernilai paling sakral, sona tengah sebagai sona yang bernilai paling menengah, dan sona kelot kauh sebagai sona yang bernilai profan. Penerapan konsep Sangga Mandala pada bangunan tradisional Bali. Yang pertama yaitu konsep Sangga Mandala dalam bangunan gedung organisasi atau komunitas yang disebut dengan Balai Banjar. Yang kedua yaitu konsep Sangga Mandala dalam area sekolah masa kini. Yang ketiga yaitu pada rumah tinggal tradisional Bali, di mana utamaning utama sebagai yang paling sakral dan nistaning nista sebagai yang paling profan. Penerapan konsep Sangga Mandala dalam rumah adat tradisional Bali secara detail adalah sebagai berikut. Tempat suci Sangga atau Merajan. Merajan adalah tempat upacara keagamaan seperti persembahyangan keluarga, sehingga biasanya setiap keluarga memiliki merajan yang terletak di timur laut pada 9 petak pola ruang. Yang kedua yaitu Balai Daje. Meten atau balai beten ini sering disebut Balai Daje karena terletak di sebelah utara atau di sebelah Sangga. Fungsi dari Balai Daje ini adalah untuk tempat tidur orang tua di sebelah kiri, sedangkan di kanan untuk tempat menyimpan alat-alat upacara. Yang ketiga yaitu Balai Dauh. Balai Dauh ini terletak di bagian barat yang sering disebut Balai Tiang Sangga. Difungsikan untuk menerima tamu atau sebagai tempat tidur remaja atau anak-anak. Balai Dangin. Balai Dangin terletak di sebelah timur atau natah rumah, sering disebut dengan balai gede bila memiliki tiang berjumlah 12. Balai Dangin ini difungsikan untuk tempat upacara dan tempat peristirahatan sementara sebelum mayat dikuburkan. Yang kelima yaitu Balai Sakepat. Jika dilihat dari bentuknya, Balai Sakepat terlihat seperti gazebo modern yang ada pada saat ini. Struktur rumah adat Bali ini memang terlihat sederhana, yakni hanya terdiri dari 4 tiang yang menyangga atap dan untuk atap menggunakan jerami atau genteng. Yang keenam, Jineng atau lumbung. Bangunan ini juga bisa disebut lumpu, yaitu tempat untuk menyimpan gabah dan juga padi. Ukurannya hampir sama dengan Balai Sakepat. Masyarakat Bali umumnya menyimpan gabah yang masih belum kering di bagian bawah, sedangkan untuk padi yang sudah kering disimpan di bagian atas. Yang ketujuh yaitu paon atau dapur. Dapur atau paon digunakan untuk memasak makanan. Pada umumnya, paon diletakkan di sebelah selatan atau barat daya, karena termasuk tempat untuk kegiatan yang ramai atau sibuk. Yang ke-8 yaitu aling-aling.
Bangunan aling-aling berfungsi sebagai pembatas angkul-angkul dengan halaman. Untuk sekarang ini banyak juga yang menggunakan patung sebagai aling-aling. Aling-aling ini dipercaya sebagai pembatas antara ruang positif dengan ruang negatif. Angkul-angkul terakhir yaitu angkul-angkul yang merupakan sebuah bangunan berupa pintu masuk dan satu-satunya jalan di rumah adat Bali karena sebagai tempat keluar masuk bagi tamu yang hendak bertamu. Sangga Penghijang Karang adalah bangunan beratap permanen, terletak kurang lebih di sisi barat laut kompleks rumah atau di sisi barat bangunan Balai Daje. Memiliki fungsi pelindung, penjaga, wakil dan pengasuh penghuni rumah beserta isinya dari pekarangan rumah tersebut. Natah Uma merupakan sebuah halaman kosong yang berada di tengah rumah. Biasanya natah ini menghubungkan satu bangunan dengan bangunan lainnya. Kandang ternak merupakan kandang untuk menyimpan hewan peliharaan di rumah. Biasanya, kandang ternak diletakkan di area teban. Adapun simpulan dari konsep Sangga Mandala yaitu seperti yang tertera pada slide berikut.